Kenalkan, nama saya Bagus Guntur Farisa, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya terkait SQL and Data Wrangling dengan topik ini adalah analisis untuk transaksi di Hollis, sebuah e-commerce Brasil. Baik, untuk topiknya, saya akan jelaskan tentang objektif dari proyek ini, lalu ada overview dari data maupun proses yang saya lakukan, lalu ada detail terkait data wrangling dan juga data analisis. Baik, untuk latar belakang dan objektifnya, di sini Polis adalah sebuah presiden e-commerce yang dimana ya seperti Tokopedia ataupun Bukalapak itu usernya bisa jual dan beli barang-barang dari berbagai macam jenis di dalam platform tersebut. Nah, di proyek ini saya akan melakukan deskriptif analisis untuk mengeksplorasi di dua topik utama, yaitu tentang growth dari si company, yaitu dengan menghitung monthly GMV dan juga melihat nih behavior dari customer berdasarkan lokasi ataupun waktu. Baik, pertama untuk selanjutnya adalah untuk data and process overview. Di sini dataset yang saya gunakan, ini secara garis besar saja, ada informasi terkait order, seperti waktu pemesanan, lalu siapa yang beli, siapa yang jual, dan juga review dari order tersebut. Lalu ada juga terkait customer-nya yang secara spesifik lebih ke lokasi dari customer-nya, lalu ada sellers yang juga khususnya terkait lokasi dari si seller, dan lalu payments ini khususnya terkait dengan metode pembayaran ataupun juga nilai transaksi, dan juga ada products. Di sini informasi terkait produk, spesifikasi maupun produk kategori secara khusus. Lalu bagaimana saya memproses dataset ini? Nah, dataset ini hadir dalam bentuk sebuah file DB yang pertama saya akan query dari file DB tersebut menjadi tabel-tabel menggunakan SQLite yang akhirnya saya convert menjadi data frames yang selanjutnya akan saya olah dengan data wrangling dengan Pandas, dan akhirnya saya lakukan analisis lagi dengan Pandas SQL. Nah, selanjutnya adalah terkait handling missing data yang saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah mengisi missing datanya, yang di salah satu case-nya, di sini case terkait data tanggal, saya menggunakan backward filling. Berarti di sini tanggal yang ada di row berikutnya akan mengisi data kosong yang ada di row-row sebelumnya, dengan asumsi bahwa data di row sebelumnya harusnya lebih awal atau tidak, atau paling tidak sama dengan data yang ada di row berikutnya. Lalu ada juga pendekatan kedua, yaitu menghapus kolomnya sekaligus. Ini karena mungkin tingkat keparahan dari data yang hilang, yang nol, atau juga di sini memang jenis datanya tidak akan saya gunakan juga karena di sini tipe datanya adalah teks yang lebih cocok untuk sentimen analisis. Baik, selanjutnya adalah untuk handling outliers. Yang pertama adalah lakukan identifikasi dulu, baru kita replace outlier tool dengan median. Nah, di sini bisa diidentifikasi dengan mendescribe nih data frame yang ada, lalu mencari apakah ada max value yang mungkin jauh dari median atau min. Itu bisa juga dengan melakukan plotting histogram untuk melihat apakah distribusinya ada yang mungkin tanda kutip janggal, di mana ada outlier nih di sisi kanan. Nah, setelah outlier itu diidentifikasi dan kita replace dengan median, di sini max value-nya jadi sudah turun, jadi lebih dekat dengan median, dan saat diplot dalam bentuk histogram juga kelihatan distribusinya lebih mudah terbaca, tidak ada lagi outlier yang ada di ujung jauh gitu. Lalu selanjutnya ada handling data type inconsistencies. Nah, data type ini bisa dicek dengan Pandas juga, dan akan muncul nama kolom dan juga tipe datanya. Nah, ini yang hasil diidentifikasi, salah satunya adalah case di
tipe data tanggal yang mana di sini malah masih dengan tipe objek alias teks. Kalau kita lihat bahwa di tabelnya ini harusnya adalah tipe tanggal. Nah, oleh karena itu perlu di-convert nih data tersebut menjadi datetime data type. Yang setelah kita convert, akhirnya datanya sudah terupdate. Saat kita cek lagi, dia sudah jadi datetime data type. Lalu juga ini terakhir adalah handling format inconsistencies. Di sini biasanya khususnya untuk kategori data. Nah, ini yang saya showcase adalah terkait nama kota. Di nama kota ini kita bisa lihat misalnya Sao Paulo. Di sini ada berbagai macam variasi cara penulisan Sao Paulo yang harusnya merujuk ke satu kategori data saja. Nah, di sini perlu akhirnya saya mapping nama-nama kota yang bervariasi itu menjadi ke nama kota yang sesuai standar. Nah, selanjutnya kita replace nama-nama kota tersebut berdasarkan mapping yang telah saya buat. Nah, di sini akhirnya saat saya cek Sao Paulo akhirnya cuma punya satu variasi saja. Baik, setelah tadi melakukan data wrangling, selanjutnya beralih ke data analisis. Di sini saya akan menyampaikan beberapa highlights terkait apa yang saya temukan dari pengolahan datanya. Yang pertama adalah ada penurunan dari gross merchandise value selama 1 tahun terakhir. Dalam konteks ini November 2017 sampai Oktober 2018. Nah, di sini terlihat ada tren penurunan, namun terjadi penurunan drastis di September 2018. Nah, lalu di sini kita bisa lihat bahwa Sao Paulo masih jadi lokasi paling unggul nih untuk perputaran transaksinya. Di sini transaksi paling besar ada di Sao Paulo, sekitar lebih dari 2 kali lipat dari yang ada di Rio de Janeiro. Lalu ini terkait perputaran uang atau perputaran transaction value yang berdasarkan kategori, dan dari top 10 kategori ini bisa dilihat bahwa customer ini paling banyak menggelontorkan dana itu di produk-produk yang berkaitan dengan rumah tangga, lalu ada berkaitan dengan kesehatan, kecantikan, maupun juga hobi. Lalu selanjutnya adalah kapan sih customer ini banyak berbelanja? Nah, di sini saya melihat bahwa secara garis besar sebenarnya yang digelontorkan customer tiap belanja itu kurang lebih sama tiap harinya. Ya, di sini sekitar angkanya tidak berubah, jadi kayak dari Minggu sampai Sabtu tuh kurang lebih gitu-gitu aja. Cuman transaksinya, jumlah transaksi yang dilakukan itu jauh lebih besar di hari Senin dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada hari Senin memang perputaran uangnya jauh lebih banyak daripada di hari-hari lain, terutama di hari Sabtu. Nah, selanjutnya adalah metode pembayaran. Di sini kartu kredit masih menjadi metode pembayaran favorit bagi orang usernya Olis. Dan menjadi nomor 2 adalah Boleto. Nah, Boleto ini saya riset sedikit, ternyata ini mirip dengan virtual account atau transfer bank kalau di metode pembayaran Indonesia. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan tingkat keterlambatan dari pengiriman dan juga ini kayak dampaknya nih ke rating dari suatu order. Nah, bisa dilihat bahwa rata-rata order yang dilakukan tiap pekannya mengalami perlambatan sekitar 10%, dan saat kita lihat bahwa apa sih dampak keterlambatan ke average rating, bisa dilihat bahwa jika terlambat average ratingnya itu bisa 2,4, sedangkan kalau on time dia bisa sekitar 4,3. Nah, di sini jadi concern juga bahwa keterlambatan atau pengiriman yang tepat waktu ini bisa jadi concern untuk
tackle lebih utama karena dampaknya yang begitu besar ke rating dari suatu transaksi. Baik, itu tadi paparan saya terkait, project untuk SQL dan data warehousing. Terima kasih.